Sebetulnya setiap masalah yang ada itu adalah pembinaan dari Allah. Allah Maha Adil, tidak membinasakan kita karena masalah. Kita sengsara pasti bukan karena soalnya. Kita sengsara, perhatikan sini, itu botol harus dibagikan sekarang, enggak kan ya? Ya, ya. Sebab pada lihat botol harus tolong fokus ya, karena kita bukan kurang pintar tapi kurang fokus. Jadi masalah itu adalah untuk meningkatkan kualitas kita, kedekatan kita dengan Allah. Orang itu sengsara bukan karena masalahnya, orang itu sengsara karena salah menyikapi masalah. Seperti ujian di kampus kan, soal itu tidak bahaya. Yang bikin tidak lulus kan bukan soalnya, tapi salah jawabannya. Benar? 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 Soal di kampus bahaya tidak? Bahaya tidak? Nah, yang bahaya adalah jawabannya. Jadi persoalan hidup bahaya tidak? Persoalan hidup bahaya tidak? Tidak. Bahaya tidak? Tidak. Yang bahaya adalah salah menyikapi. Jadi otak kita jangan takut oleh persoalan, tapi takut salah menyikapi. Jangan takut dihina orang, tapi takut salah menyikapi penghinaan. Paham? Jangan takut dengan sakit, tapi takutlah salah menyikapi sakit. Jangan takut oleh persoalan keluarga, tapi takutlah salah menyikapi persoalan. Bisa megang ini? Seperti sekarang saya diberi nikmat sakit. Mau mengeluh bisa, mau bersyukur bisa, ya kan? Dulu datang ke sini sakit gigi, musim dingin, mantap. Sekarang karena perjalanannya terus di kendaraan, izin Allah, otot pinggangnya kaku, ya jalanin saja. Pasti ada hikmahnya, benar? Tidak perlu mengeluh, buktinya obat ada. Susah-susah juga ya, datang ngerobil. Dan pokoknya mah jalanin aja. Sekarang mau keluh kesah juga gak ada gunanya. Satu, resep pertama menghadapi hidup ini ya, siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ini translator bagus ya, saya senang. Jangan ngarang ya, harus apa yang pertama? Siap dengan tidak siap. Apa? Jawab. Apa yang pertama? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Mengapa? Karena hidup ini mustahil setiap keinginan kita akan terwujud semuanya. Mustahil. Mustahil. Karena kalau setiap keinginan terwujud, kacau. Benar? Saudara ingin sehat? Orang lain ingin sehat sedunia? Kalau semua terkabul sehat sedunia, apa yang terjadi? Dokter nganggur. Kacau kan? Dokter saling menyuntik satu sama lain. Fakultas kedokteran sepi. Jerman industri farmasi hancur. Jadi sakit itu bukan masalah. Yang jadi masalah adalah salah menyikapi sehat dan salah menyikapi sakit. Dibanding dengan yang sakit fisik, lebih banyak yang gawat sehat. Koruptor itu gara-gara sehat dia maling dia. Nah, itu yang telentang di mana-mana gara-gara sehat dia. Coba masuk angin nggak mau, nggak pakai baju ya kan? Jadi kita harus mulai melihat keinginan harus, ikhtiar wajib, tapi tidak harus terjadi yang kita sukai. Ini benar-benar ujian buat kita, karena biasanya kita ngotot
yang kita inginkan itu harus terjadi. Padahal Al-Baqarah 216 tadi jelas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu padahal baik menurut Allah bagimu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka mencintai sesuatu padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Fokus kita tuh dua, satu meluruskan niat, dua menyempurnakan ikhtiar. Tapi hasil suka-suka Allah. Tidak harus kok kita cita-cita dunia kita tercapai semua, tidak harus. Belum tentu baik. Ya. Saya mohon maaf kalau mengambil contoh pengalaman pribadi. Ayah saya seorang tentara. Saya bercita-cita masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali tidak jadi TNI. Kata orang malah jadi kiai. Melenceng jauh. Saudara tahu takdir saya apa dulu? Saya kuliah elektro, tambah lagi kuliah teknik industri. Sangat tidak nyambung. Hobi bisnis. Jadinya begini. Karena ada yang ngatur. Benar? Dan ini sama sekali tidak terbayangkan pada waktu saya kecil maupun kuliah dulu. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Rencana mana yang lebih baik? Rencana kita, rencana Allah? Jawab. Allah, rencana Allah. Mana yang pasti terjadi? Rencana kita, rencana Allah? Ya sudah, ikut saja lah. Ini bapak-bapak yang punya jodoh orang Indonesia pasti gak kepikiran dari awal, ya kan? Benar? Gila ya. Sudah, para ibu juga pasti nggak tahu jodohnya yang gini, ya kan? Benar, Bu? Ada yang merencanakan dalam hidup ini. Yang paling enak adalah kalau kita menginginkan apa yang bakal ditakdirkan itu bakal kejadian. Yang paling apes adalah menginginkan yang tidak ada takdirnya, pasti nggak jadi. Tapi kalau niatnya lurus gak apa-apa. Tugas kita adalah meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar. Kejadian buruk menurut kita boleh jadi itu yang terbaik menurut Allah. Contoh, digigit anjing baik buruk? Nah, saudara bingung kan? Buruk takut salah, yang baik takut digigit kan? Ada orang yang minta jodoh, keluar dari rumah, benar ada yang tertarik kepada dia dan mengejar, bahkan menggigit. Masalahnya dia menggonggong. Dibawa ke dokter, harus diopname. Waktu berganti waktu, baru tahu takdir. Ternyata jodohnya perawat. Allah tahu jodoh dia di rumah sakit. Untuk terjadinya pertemuan ini, SOP-nya harus dipenuhi. Karena kalau dia tidak digigit anjing, tidak jadi ketemu. Kalau dia digigit buaya, juga tidak jadi ketemu. Karena habis ya. Makanya saudara jangan berburuk sangka terhadap kejadian buruk, ya. Bagi saudara yang belum punya jodoh, tidak perlu mencari anjing, ya. Tiap orang punya garis masing-masing. Jelas tidak nih? Saudara tafakuri aja, sampainya di kota ini juga nggak kepikir dari bayi, benar? Banyak yang kena musibah juga kesini ya. Anak saya juga masuk ke sini gara-gara di Indonesia nggak masuk atau tidak betah kuliahnya, tapi jadi ada garisnya.
Nggak apa-apa garis apa aja, yang penting jadi dekat dengan Allah baik. Dan yang penting dalam hidup mah bukan keinginan tercapai, tapi jadi dekat dengan Allah, itu yang baik ya. Ingat baik-baik ya, sukses itu bukan yang kita ingin tercapai. Sukses itu kalau kita jadi dekat dengan Allah. Apa artinya ke growtingan cari PhD tapi dia memble imannya nggak ada apa-apa. Walaupun gelar sepanjang apapun mati kok ujungnya. Dan gak ada yang dibawa kalau udah kematian. Apa saudara bawa gelar ke kuburan? Cuma satu, ALM. Jadi siapa yang sukses kuliah di Groningen ini adalah yang paling berhasil dekat dengan Allah. Allah maha dekat, hanya kita yang jauh ya. 2, kalau sudah terjadi, kita harus ridho menerima takdir apapun yang sudah terjadi. Seperti jalan, genteng jatuh kena jidat, tidak boleh mengatakan saya tidak terima, saya tidak terima. Tidak mungkin, karena tanda terimanya sudah ada dalam bentuk denyut, merah, dan kunang-kunang 1001 malam. Orang stres, ini penting terjemahkan. Orang nggak tahu terjemahnya ya. Jadi ini, yang kedua, kalau sudah terjadi itu harus diterima. Benar-benar. Dengar, orang itu menderita, dengar ini baik-baik. Orang itu menderita bukan karena kenyataan. Orang itu menderita karena tidak bisa menerima kenyataan. Jemaah, orang itu menderita bukan karena kenyataan, tapi karena tidak menerima kenyataan. Ya, dia benar-benar terjemahkan yang saya maksud. Jadi, dengar baik-baik ya. Hidup ini ada episode-episode yang berbeda dari waktu ke waktu. Nih lihat, ini masjid ini bagus karena berwarna, benar? Kalau sewarna hitam, bagus tidak? Tadi yang ngaji bagus karena suaranya berwarna. Coba kalau sedatar saja, tidak bagus. Hidup juga oleh Allah dibuat indah tuh karena full of color, berwarna. Senang, susah, dipuji, dicaci, gembira, sedih, benar? Dan tidak ramai sama sekali kalau sewarna, nggak ramai. Coba setiap keinginan saudara terpenuhi, pasti nggak menarik, pasti nggak menarik, ya kan? Nilai A semuanya, semua orang baik, lancar, nggak ramai. Ibu, ibu, mau dipuji suami, mau dipuji terus menerus. Cobain aja Pak, coba tes aja. Tiap lihat istri puji, lihat efeknya seperti itu. Bangun tidur lihat, duhai istriku, kau bagai rembulan dari jauh. Pas ke dapur ketemu lagi, duhai istriku, kau bagai telur dadar. Masuk ke kamar mandi, dia keluar dari kamar mandi, duhai istriku, kau bagai gelembung sabun dari jauh. 5 Tuhan yang jadi tapok. Puji, caci, senang, susah, sehat, sakit, mudah, sulit, gembira, sedih, ada, tiada, deketin, dijauhi. Itu hanya color, warna kehidupan. Semuanya jadi baik kalau kita benar menyikapinya. Diberi nikmat bersyukur jadi baik, diberi cobaan bersabar jadi baik. Jelas? Jadi nggak ada yang jelek. Yang jelek itu kalau tidak syukur dan tidak sabar. Tidak ada kejadian yang jelek bagi orang beriman. Yang jelek itu adalah tidak tahu bersyukur kalau diberi nikmat dan
tidak bersabar ketika diberi cobaan. Sakit pinggang ini sama sekali tidak jelek.